Bab 31, Laba-laba Pembakar. Fang Heng sementara meletakkan penyembur api di tanah dan bertanya, apakah kamu siap? Liao Bufan mengacungkan jempol pada Fang Heng. Ya. Fang Heng mengendalikan klon zombie untuk meninggalkan lorong bawah tanah. Dia dengan hati-hati berjalan 5 langkah ke lorong dan mengeluarkan sebuah batu kecil dari ranselnya. SSSTTT. Fang Heng melemparkan batu ke arah ujung lorong. Ayah, ayah. Batu itu jatuh ke tanah dan menimbulkan serangkaian suara. 1 detik, 2 detik. Retak, retak. 3 detik kemudian, suara sesuatu bergesekan dengan dinding datang dari dalam lorong. Fang Heng berbalik dan berlari. Dia meraih penyembur api di tanah dan menaruhnya di bahunya. Dia berbalik dan mengarahkan penyembur api ke bagian depan lorong. Retak, retak, retak. Suara itu mendekat dalam sekejap. Setetes keringat dingin menetes di wajah Liao Bufan saat dia menatap pintu masuk lorong. Sial, kok bisa terjadi keributan besar begini? Ada berapa banyak zombie laba-laba di lorong ini? Pikirnya gugup. Jantung Liao Bufan tak dapat ditahan lagi untuk berdetak lebih cepat. Zombie laba-laba pertama datang dari sudut dan tampak di hadapan mereka. Ia memanjat langsung ke arah mereka berdua dari samping sepanjang dinding kiri. Itu sangat cepat. Ia menempuh jarak 30 meter dalam waktu singkat. Wajah Liao Bufan pucat saat dia berteriak. Fang Heng. Fang Heng tidak bergerak. Matanya terpaku pada sudut itu. Di sana, laba-laba zombie dengan gila-gilaan memanjat keluar dari keempat dinding. Jumlah mereka terlalu banyak, dan mereka terlalu cepat. Mereka bahkan merobohkan banyak rangka kayu yang menghalangi jalan. Tunggu sebentar lagi. Fang Heng menekan jari telunjuknya pada pelatuk. Dia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dia ingin membunuh zombie laba-laba sebanyak-banyaknya. Sejumlah besar zombie laba-laba bergegas keluar dari sudut. Zombie laba-laba pertama yang keluar dari sudut telah mencium bau daging manusia. Anggota-anggota tubuhnya yang bengkok memberikan kekuatan pada dinding dan seluruh tubuhnya terangkat tiba-tiba dari tanah. Set, zombie laba-laba itu terbang dan siap menerkam Fang Heng. Seru Liao Bufan. Fang Heng, cepat. Zombie laba-laba hendak menggerakkan cakarnya. Fang Heng memegang penyembur api dengan mantap dan menekan pelatuk dengan jari telunjuknya. Ledakan. Penyembur api itu meraung. Sepotong api panjang berwarna biru pucat dan bersuhu tinggi disemburkan dari mulut penyembur api. Zombie laba-laba yang menyerbu tepat ke mulut penyembur api itu terkena langsung oleh api. Mencicit. Zombie laba-laba itu mengeluarkan teriakan aneh. Seluruh tubuhnya langsung terbakar hebat. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Ayah, zombie itu jatuh ke tanah. Tubuhnya terus berputar dan berjuang di tanah. Api di tubuhnya tidak dapat dipadamkan dan terus mencicit dengan menyedihkan. Tidak sepenuhnya mati setelah dibakar oleh penyembur api. Zombie yang bermutasi sungguh merepotkan. Fang Heng diam-diam menggertakkan giginya. Dia tidak punya waktu untuk peduli terhadap besarnya kerusakan akibat kebakaran itu. Lebih banyak lagi zombie laba-laba meluncur ke atas zombie laba-laba yang terbakar dan berguling-guling di tanah. Mereka bergegas menuju Fang Heng satu demi satu. Fang Heng, terlalu banyak. Dahi Liao Bufan dipenuhi keringat. Dia segera memutar katup api ke daya maksimumnya. Fang Heng mendengarnya. Dia tidak punya waktu untuk menjawab. Dia menggertakkan giginya dan mengendalikan api untuk mengusir zombie laba-laba. Berdecit, berdecit. Para zombie laba-laba yang mengejarnya tidak takut mati. Mereka melompat ke lautan api satu persatu dan terbakar oleh suhu api yang tinggi. Tubuh mereka terbakar dan mereka berguling mundur. Fang Heng, melihat semakin banyak zombie laba-laba yang datang, Liao Bufan meneriakkan namanya. Tidak bagus. Bersiaplah untuk mundur. Jumlah mereka terlalu banyak. Setengah bahan bakarnya sudah habis. Fang Heng mengangkat alisnya. Mundurlah, lewati mayatku. Fang Heng berpikir dalam hati. Kata, mundur, sama sekali tidak ada dalam rencana ini. Output dari penyembur api itu kuat, daya tembaknya dahsyat dan sangat mengasyikkan menggunakannya. Tetapi bagaimana bahan bakar itu bisa habis begitu cepat? Dalam video yang dilihat Fang Heng dalam ingatannya, pemain itu menggunakan penyembur api terfokus untuk membakar selama hampir setengah jam sebelum ia kehabisan sekaleng bahan bakar. Sudah berapa lama? Mungkinkah produk yang dijual Vettel kepadanya kualitasnya jelek? Bagaimana bisa digunakan secepat itu? Bagaimana bisa secepat itu? Liao Bufan sangat cemas. Dia berteriak,
kita selalu menyesuaikan daya maksimum. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan lama. Mengerti? Fang Heng segera mengerti. Dalam video yang ia lihat dalam ingatannya, pemain tersebut berhadapan dengan hampir semua zombie biasa. Hanya satu atau dua zombie bermutasi yang muncul sesekali. Tidak perlu menggunakan kekuatan maksimum untuk menghadapi situasi seperti itu. Adapun dia berhadapan dengan semua zombie laba-laba. Fang Heng ingin bertani lebih lama lagi. Tidak ada cara lain. Dia kehabisan bahan bakar. Fang Heng tidak punya pilihan selain memiringkan ujung api dan mengarahkan bensin ke sisi lain tanah. Ledakan. Bensin di tanah dinyalakan. Api dengan cepat bergerak maju sepanjang bensin. Rangka kayu yang menghalangi sudut di ujung lorong itu pun ikut terbakar dalam sekejap dan mulai terbakar hebat. Rangka kayu yang terbakar telah membentuk dinding api dalam waktu singkat. Para zombie laba-laba sangat takut pada api. Sudut lorong yang terbakar telah menghentikan laju zombie laba-laba yang datang. Melihat itu, mata Liao Bufan berbinar. Dia mengerti. Jadi begitulah cara bingkai kayu itu digunakan. Ini benar-benar luar biasa. Ternyata semuanya adalah bagian dari rencana bos. Sudut mulut Liao Bufan melengkung ke atas dan pikirannya yang tegang sedikit rileks. Sial, kekhawatiranku tidak ada gunanya lagi. Tanpa aliran zombie laba-laba yang terus-menerus bergabung di medan perang, tekanan pada Fang Heng dan Liao Bufan sangat berkurang. Sekarang, mereka hanya perlu menyingkirkan sisa-sisa zombie laba-laba yang belum sepenuhnya mati. Penyembur api telah mencapai suhu berbahaya sebesar 91%. Fang Heng tidak punya pilihan lain selain menutup sementara katup yang ada. Jika dia melanjutkan dengan paksa, daya tahan dan bahkan batas atas penyembur api akan sangat berkurang. Api berhenti sejenak. Liao Bufan dengan waspada memperhatikan zombie laba-laba di depannya. Suara mencicit dari zombie laba-laba terdengar di mana-mana dan udara dipenuhi bau daging busuk dan terbakar. Rasanya seperti neraka. Beberapa zombie menggeliat di tanah, sementara yang lain berusaha melarikan diri. Mereka mencoba lari kembali, tetapi dihentikan oleh dinding api di belakang mereka. Sisanya adalah yang paling merepotkan. Meskipun tubuh mereka terbakar api, mereka masih bergegas menuju Fang Heng. Ledakan. Kurang dari setengah menit kemudian, nozzle penyembur api masih berada pada suhu kritis 89%. Fang Heng tidak punya pilihan selain menekan tombol lagi. Fang Heng, masih ada seperempat bahan bakar yang tersisa. Liao Bufan berkata sambil dengan cepat mengurangi sedikit efisiensi api. Fang Heng mengerutkan kening. Zombie yang bermutasi sungguh merepotkan. Bahkan zombie laba-laba dengan HP rendah dan ketahanan api rendah pun tetap sulit dihadapi. Bahkan dengan penyembur apinya, mereka tidak dapat mengalahkan sebagian besar zombie laba-laba. Naik level sungguh terlalu sulit. Fang Heng senang bahwa dia telah merencanakan dan menggunakan tembok api buatan untuk memblokir pintu masuk ke lorong belakang. Bab 32, tim tumbuh lebih kuat. Tak lama kemudian, jumlah zombie laba-laba mulai berkurang secara signifikan. Tekanan pada Fang Heng dan Liao Bufan juga berangsur-angsur berkurang. Liao Bufan, berapa banyak bahan bakar yang tersisa? Liao Bufan mengulurkan tangannya untuk menyeka butiran keringat besar yang menetes di dahinya. 9,3%. Fang Heng mengangguk. Itu sudah cukup. 3/4 dari kelompok zombie laba-laba ini telah mati, jadi mereka tidak lagi menjadi ancaman. Selagi Fang Heng mengendalikan saklar penyembur api, dia juga mengintip catatan permainan. Log permainan telah disegarkan. Petunjuk, pemain berhasil membunuh zombie laba-laba. Pemain memperoleh 23 poin bertahan hidup. Petunjuk, pemain berhasil membunuh zombie laba-laba. Pemain memperoleh 33 poin bertahan hidup. Petunjuk, pemain telah memperoleh kristal evolusi lengkap asterisk 1. Petunjuk, pemain berhasil membunuh zombie laba-laba. Pemain memperoleh 33 poin bertahan hidup. Di antara zombie yang bermutasi, zombie laba-laba dianggap sebagai jenis tingkat tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan mereka menjatuhkan kristal evolusi lengkap lebih tinggi. Fang Heng melirik sekilas dan melihat setidaknya ada 5 atau 6 dari mereka. Itu sudah cukup baginya untuk naik level ke level 7. 5 menit kemudian, zombie laba-laba terakhir benar-benar kehilangan napas di bawah kobaran api. Secara kebetulan, tangki bahan bakarnya habis. Seluruh lorong itu dipenuhi mayat-mayat hangus. Di bawah mayat-mayat itu,
masih ada bintik-bintik merah di tanah, memancarkan cahaya berdarah. Ini adalah kristal evolusi yang dijatuhkan oleh zombie laba-laba setelah mereka mati. Fang Heng mengulurkan tangannya. Wus, wus, wus. Kristal evolusi yang tertinggal di tanah terbang ke tangan Fang Heng satu persatu. Petunjuk, Anda telah memperoleh kristal evolusi lengkap * 15. Fang Heng menoleh untuk melihat Liao Bufan. Ayo kita keluar dulu. Sementara rangka kayu di pintu masuk lorong masih menyala dan penghalang api masih memiliki efek perlindungan, Fang Heng dan Liao Bufan segera keluar dari lorong tersebut. Di luar lorong, Fang Heng mengunci ketiga pintu besi itu dengan erat. Lengan pendek Liao Bufan sudah basah kuyup oleh keringat. Dia berada di bawah tekanan psikologis luar biasa selama pertempuran tadi. Belum lagi suhu tinggi yang disebabkan oleh api membuat seluruh ruang bawah tanah tak tertahankan seperti tungku api. Cuacanya panas sekali. Liao Bufan dan Fang Heng tampak seperti baru saja diangkat dari air. Liao Bufan bersandar ke dinding dan duduk lemas. Dia merasa bahwa dia baru saja mengunjungi gerbang neraka belum lama ini. Untungnya, dia beruntung. Mendesah. Liao Bufan menghela napas panjang. Dia tampak tergerak oleh sesuatu. Bos, Anda berutang kenaikan gaji kepada saya. Setelah Fang Heng mengunci ketiga pintu dengan kuat, dia duduk di samping Liao Bufan. Pada saat ini, dia akhirnya bisa rileks dan beristirahat. Anda ada benarnya, Fang Heng berkata sambil mengeluarkan pecahan kristal evolusi dari ranselnya. Dia membuka telapak tangannya dan menyerahkannya kepada Liao Bufan. Apakah ini cukup? Pecahan kristal. Banyak sekali. Mata Liao Bufan berbinar saat melihat pecahan kristal evolusi yang berkilau ini. Cukup, cukup, bos murah hati. Liao Bufan yang awalnya murung, segera memasang wajah tersenyum. Dia meraih pecahan kristal evolusi dari Fang Heng dan menghancurkannya di tangannya. Liao Bufan telah mencapai level 4. Fang Heng duduk di tanah dan mulai membaca catatan permainan. Dia menghitung keuntungan dari pembersihan ruang bawah tanah penjara. Dia membunuh 57 zombie laba-laba dan memperoleh 17 kristal evolusi lengkap. Tidak buruk. Fang Heng memegang kristal evolusi di tangannya. Ledakan. Aura merah pekat menyeruak keluar dari telapak tangannya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Dentuman. Dentuman. Untuk sesaat, jalan setapak itu dipenuhi suara kristal pecah. Liao Bufan memperhatikan Fang Heng menyerap kekuatan kristal evolusi dengan rasa iri. Lihat dia mulai naik level. Dengan sikap ini, dia mungkin akan mencapai level 10, kan? Meskipun dia iri, Liao Bufan tetap sangat puas. Bagaimanapun, Fang Heng adalah pengecualian. Mengapa dia harus membandingkan dirinya dengan dia? Liao Bufan berpikir dalam hatinya bahwa dia telah mencapai level 4. Pada tahap permainan ini, berapa banyak pemain yang dapat mencapai level 4? Dia juga seorang pemain top. Jika dia tidak bertemu Fang Heng, dia mungkin masih menggerogoti akar pohon di suatu tempat. Liao Bufan berpikir dengan gembira. Dia mengeluarkan 2 kaleng bir dari tasnya, memberikan satu kepada Fang Heng, dan mulai minum dari kalengnya. Petunjuk, level karakter Anda telah ditingkatkan ke level 7. Petunjuk, karena peningkatan keterampilan bakat klon zombie pemecah, Anda telah memperoleh klon zombie tambahan *7. Setelah menyerap kekuatan kristal evolusi, level Fang Heng berhasil ditingkatkan ke level 7. Dia tinggal 1/4 lagi dari level 8. Lantai semen di samping kaki Fang Heng mulai terpelintir. Sebuah susunan sihir merah muncul dari tanah. Sebuah lengan berwarna abu-abu kehijauan tiba-tiba terjulur dari susunan sihir. Klon zombie keluar dari susunan sihir satu persatu dan berdiri di belakang Fang Heng. Jumlahnya ada 7. Sesaat kemudian, susunan ajaib itu menghilang. Fang Heng melambaikan tangannya dan menyuruh para zombie berlari keluar untuk mengumpulkan bahan-bahan. Dia akan dapat mencapai level 8 segera dengan memperoleh sisa 1/4 poin pengalaman. Jika dia cukup beruntung, dia mungkin bisa mencapai level 9 hari ini jika ada cukup banyak zombie laba-laba di lorong. Memikirkan hal itu, Fang Heng tiba-tiba merasa bersemangat. Apakah kamu sudah cukup beristirahat? Apakah kamu siap untuk memulai gelombang berikutnya? Tidak mungkin, bos. Aku belum cukup istirahat. Liao Bufan mengeluarkan sekaleng bir lagi dan menatap Fang Heng dengan penuh semangat. Mengapa kita tidak beristirahat sedikit lebih lama?
Keesokan harinya pada siang hari. Di lorong ruang bawah tanah. Fang Heng melambaikan tangannya dan menarik kristal evolusi di tanah ke telapak tangannya. Dentuman. Kristal evolusi meledak satu demi satu. Kabut merah langsung diserap oleh Fang Heng. Petunjuk, level karakter Anda telah ditingkatkan ke level 9. Petunjuk, karena peningkatan keterampilan bakat klon zombie pemecah, Anda telah memperoleh klon zombie tambahan asterisk 9. Sekarang, setelah level karakternya ditingkatkan ke level 9, Fang Heng memiliki total 45 klon zombie. Dibandingkan dengan 2 hari terakhir, kekuatan keseluruhannya hampir 2 kali lipat. Efisiensi pengumpulan material juga meningkat 2 kali lipat. Wah! Kawanan laba-laba terakhir akhirnya habis. Liao Bufan menghela napas lega dengan lengan kosongnya. Dia duduk di tanah dengan perasaan lega. Di sampingnya ada lebih dari 10 tangki bahan bakar kosong. Setengah jam telah berlalu dan tidak ada lagi zombie laba-laba yang muncul dari sudut kanan koridor. Termasuk kemarin sore dan pagi ini, Fang Heng dan Liao Bufan telah menggosok lorong ruang bawah tanah 5 hingga 6 kali. Ayo masuk dan lihat. Setelah istirahat sejenak, mereka memuat botol bahan bakar baru dan melanjutkan penjelajahan. Fang Heng memegang penyembur api dan berjalan di depan. Dia berjalan hati-hati di sudut jalan dan mengambil beberapa langkah ke depan. Sebuah garpu muncul di depannya. Percabangan itu terbagi menjadi satu jalur lurus ke depan dan satu jalur lagi ke kiri. Jalan lurus di depan terputus oleh 3 gerbang besi yang diturunkan. Melalui celah pagar besi, Fang Heng melihat ke dalam. Di balik 3 gerbang besi itu tampak ada tangga menuju ke bawah. Tampaknya ada lorong yang lebih dalam di bawah. Mengapa ruang bawah tanah penjara ini begitu dalam? Liao Bufan juga memperhatikan tangga itu dan tak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya. Fang Heng, di sisi lain, mengerutkan kening dan berbisik, itu aneh. Bab 33, Ruang Bawah Tanah Kedua. Ada apa? Fang Heng mengeluarkan peta penjara yang ditemukannya di lantai pertama dari ranselnya dan membandingkannya dengan medan tempat kejadian. Lihat, posisi kita di peta ada di sini. Ini gudang yang ditandai. Tidak ada masalah di sini. Letaknya persis di sebelah kanan kita. Tidak ada masalah di sini juga. Lorong yang berbelok ke kiri di depan terhubung ke ruang bawah tanah gedung No. 2. Liao Bufan membungkuk untuk melihat. Tepat seperti yang dikatakan Fang Heng. Dia segera menemukan masalahnya. Hah, lorong di depan kita tidak ditandai di peta. Ya, dan peta tersebut tidak menunjukkan bahwa ada ruang bawah tanah kedua di penjara tersebut. Fang Heng memeriksa peta berulang kali untuk memastikan. Dia lalu menggunakan tangannya untuk mencongkel pagar gerbang besi untuk memeriksa. Gerbang besi itu luar biasa berat dan kuat. Di dinding gerbang besi, ada perangkat identifikasi elektronik tempat kartu dapat dimasukkan. 3 gerbang besi harus dikontrol dengan kartu magnetik. Aduh, Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengeluarkan palu kecil dari ranselnya dan melemparkannya ke gerbang besi. Ledakan, minus 14 tahun. Gerbang besi memiliki sekitar 750.000 HP. Fang Heng membuat perkiraan kasar dalam benaknya. Dengan klon zombie yang tak kenal lelah, bukan tidak mungkin untuk mendobraknya. Akan tetapi, waktu yang dihabiskan terlalu lama dan keuntungan yang diperoleh tidak menutupi kerugian. Petunjuk, saat ini, target yang dipilih untuk dibongkar adalah item khusus. Item tersebut dipicu oleh misi. Jika dihancurkan dengan paksa, item misi tersebut dapat hancur. Misi akan hilang atau gagal. Harap berhati-hati. Baiklah, sepertinya aku tidak bisa membukanya dengan kekuatan kasar. Fang Heng mengangkat bahu dan menyingkirkan palu batu kecil itu. Dia benar-benar menepis gagasan untuk menggunakan kekuatan kasar. Ayo pergi. Kita pergi ke tempat lain dulu untuk melihat-lihat. Setelah kembali ke percabangan, Fang Heng berjalan ke kanan untuk menyelidiki. Ada gerbang besi. Namun, gerbang besi ini terbuka. Gerbang besi itu tergantung tinggi. Ketika kunci elektronik diaktifkan, gerbang besi akan diturunkan, sehingga menutup sepenuhnya jalur antara gedung nomor 2 dan gedung No. 3. Liao Bufan menjulurkan kepalanya dan melihat ke dalam lorong. Di dalam gelap gulita, sumber listrik di gedung nomor 2 rusak. Apakah Anda ingin masuk dan melihatnya? Tidak, saya tidak tertarik. Liao Bufan segera menarik kembali kepalanya.
Menjelajah dalam kegelapan sama saja dengan mencari kematian. Zombie yang bermutasi dapat membunuhnya. Kurasa zombie laba-laba yang kita temui sebelumnya mungkin berasal dari tempat ini. Menurutku juga begitu. Mungkin ada lebih banyak zombie bermutasi di dalam. Sebaiknya kita cari cara untuk menutup tempat ini. Keduanya berdiskusi dan kembali ke ruang gudang di depan percabangan lorong. Fang Heng mencoba memutar gagang pintu. Pintunya terkunci. Kunci. Ya, satu set kunci ditinggalkan oleh polisi bodoh itu. Fang Heng mencoba membuka kunci pintu dengan kunci. Tak lama kemudian, dia menemukan kunci pintu gudang. Dia dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka. Di gudang itu, 6 mayat tergeletak di tanah. Mereka telah mati beberapa saat. 5 orang di antaranya mengenakan seragam sipir penjara, namun pria parubaya di tengah mengenakan jas. Dia agak gemuk dan memegang pistol di tangannya. Dia telah bunuh diri dengan pistolnya. Apakah itu sipir penjara? Fang Heng telah melihat foto sipir itu dalam ingatannya. Mirip dengan pria parubaya yang bunuh diri ini. Kemunculan sipir penjara di sini terlalu tiba-tiba. Apakah ada petunjuk tentangnya? Fang Heng mencoba melangkah maju dan mengeluarkan pistol di tangan sipir. Kemudian, dia mencoba menyentuh sakunya. Benar saja, ada sesuatu. Petunjuk, Anda telah memperoleh kartu magnetik manajemen penjara C. Barang, kartu magnetik manajemen penjara C. Keterangan, item misi khusus. Dapat membuka gerbang besi yang ditemukan di ruang bawah tanah penjara. Fang Heng langsung teringat pada gerbang besi yang baru saja dilihatnya. Tak perlu dikatakan lagi, kartu magnetik ini dapat mengendalikan gerbang besi. Kemudian, Fang Heng merogoh saku penjaga lainnya dan menyita semua senjata api mereka. Petunjuk, Anda telah memperoleh pistol penjaga penjara Astris 5. Peluru pistol biasa Astris 243. Fang Heng, kemarilah dan lihatlah. Liao Bufan, yang sedang mencari-cari di sekitar ruangan, berteriak. Nada suaranya penuh dengan keterkejutan. Lihat, barang bagus. Liao Bufan menunjuk ke kotak senjata yang terkunci. Apakah kamu punya kuncinya di tanganmu? Fang Heng tiba-tiba mengerti dan mengeluarkan seperangkat kunci. Kunci pada kotak senjata sangat berbeda dengan kunci pada pintu. Fang Heng segera menemukan kunci yang sesuai dan membuka kotak senjata itu dengan sekali klik. Petunjuk, Anda telah menerima senapan runduk Astris 3. Anda telah menerima peluru senapan runduk Astris 120. Sial, itu senapan runduk. Liao Bufan tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Kami kaya. Dalam permainan, senapan runduk merupakan senjata yang hebat. Hal itu sama saja terlepas dari tahap awal, tengah, dan akhir permainan. Setelah mengenai pemain, efeknya hampir 100% melumpuhkan. Jika menyerempet lengan, salah satu lengannya akan putus, dan jika menyerempet kulit kepala, kepalanya akan terbelah. Fang Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan menyentuh moncong senapan. Itu memang barang yang bagus. Dalam ingatannya, senapan runduk hanya muncul pada tahap akhir permainan. Setelah berganti menjadi peluru penembus baja, itu adalah salah satu dari sedikit senjata yang dapat menimbulkan kerusakan pada Raja Mayat. Federasi telah memberikan data senjata sebelumnya. Agar pemain rata-rata dapat sepenuhnya mengendalikan senjata ini, mereka harus mencapai setidaknya penguasaan senjata level 10 dan 10 poin kekuatan. Petunjuk, Anda telah menyelesaikan tahap kedua misi, jelajahi ruang bawah tanah. Petunjuk, Anda telah memperoleh 540 poin bertahan hidup. Petunjuk, tahap ketiga misi telah dipicu. Misi, jelajahi ruang bawah tanah kedua penjara. Nama misi, jelajahi ruang bawah tanah kedua penjara. Uraian misi, Anda telah menemukan area tersembunyi yang tidak bertanda di ruang bawah tanah penjara. Area tersebut mengarah ke ruang bawah tanah kedua. Cobalah untuk memasuki ruang bawah tanah kedua tanpa menghancurkan bangunan utama penjara. Hadiah misi, poin bertahan hidup. Fang Heng menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak setelah menerima misi. Ayo kita coba kartu magnetiknya dulu. Fang Heng menepuk bahu Liao Bufan. Keduanya kembali ke depan gerbang besi lagi. Fang Heng mencoba memasukkan kartu magnetik ke dalam slot di dinding. Bip bip bip. Terverifikasi. Ledakan. Gerbang besi yang menghubungkan gedung nomor 2 dan gedung nomor 3 perlahan turun. Liao Bufan menatap kegelapan di balik gerbang besi dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Saya terus merasa ada sesuatu yang menakutkan di dalam.
Menutup gerbang membuat saya merasa jauh lebih baik. Fang Heng juga merasakan hal yang sama. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang menatap mereka dalam kegelapan, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah gerbang besi itu tertutup, perasaan ditatap menjadi jauh lebih lemah. Ya, kita akan urus gedung nomor 2 di masa mendatang. Singkatnya, kita bisa membangun tempat perlindungan dengan tenang. Liao Bufan mengangguk berulang kali. Mereka akhirnya bisa beristirahat untuk beberapa hari ke depan. Sebelum dia pergi, Fang Heng pergi ke lorong lain untuk mengujinya. Setelah beberapa pengujian, kartu magnetik yang ditemukan di tangan sipir dapat membuka salah satu dari 3 gerbang besi menuju ruang bawah tanah kedua. Adapun 2 gerbang besi yang tersisa masih tertutup. Berdasarkan pengalaman bermain game Fang Heng selama bertahun-tahun, ia merasa bahwa 2 kartu magnetik yang tersisa hanya dapat ditemukan dengan memasuki gedung nomor 1 dan gedung No. 2. Betapa merepotkannya. Rahasia macam apa yang tersembunyi di penjara ini? Itu baru tahap kedua dari misi ini dan mereka harus menghadapi sejumlah besar zombie bermutasi. Tingkat kesulitan untuk tahap ketiga akan lebih tinggi lagi. Fang Heng menggaruk kepalanya dengan jengkel. Saat ini, menjelajahi gedung nomor 1 dan 2 secara paksa terlalu berbahaya. Mereka hanya bisa menunggu sampai tempat penampungan itu selesai. Fang Heng memutuskan untuk mengesampingkan misi penjara tersembunyi itu untuk saat ini. Setidaknya setelah memotong jalur antara gedung nomor 2 dan 3, mereka dapat menikmati masa damai untuk sementara waktu. Selanjutnya, mereka hanya tinggal selangkah lagi dari membangun tempat perlindungan. Kuku, jumlah tungku yang dibutuhkan untuk membuat paku tidak cukup, jadi mereka perlu membeli lebih banyak. Setelah membunuh zombie laba-laba selama sehari, mereka memiliki lebih dari 10.000 poin bertahan hidup, yang cukup untuk membeli semua tungku yang tersisa di toko pedagang kiamat. Dengan pemikiran itu, Fang Heng dan Liao Bufan meninggalkan ruang bawah tanah bersama. Bab 34, di mana para zombie? Ini, bisakah seseorang memberitahu saya apa yang terjadi di sini? Di lereng kecil di luar penjara, Lu Yu dan Zhou Yi terkejut. Di mana para zombinya? Mereka telah bekerja keras untuk menyelesaikan misi dan akhirnya membeli bom buatan bumi dari pedagang kiamat. Mereka hendak kembali dan melubangi pagar kawat berduri penjara untuk melepaskan para zombie. Segalanya telah siap, namun, di manakah zombie-zombie itu? Kemana perginya para zombie? Seluruh penjara kosong, bahkan setengah dari zombie tidak terlihat. Mungkinkah, meskipun Lu Yu sudah memiliki jawabannya di kepalanya, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Zhou Yi untuk konfirmasi. Mungkinkah ada orang yang membersihkan area penjara ini dan mengambil alih penjara ini untuk diri mereka sendiri? Lu Yu merasa bahwa ini adalah jawaban yang paling mendekati kebenaran. Zhou Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia berdiri di lereng kecil itu dengan linglung. Tatapan matanya agak tumpul. Lu Yu menyenggol Zhou Yi. Ah Yi, bangun, bangun cepat. Zhou Yi tersadar kembali. Mulutnya terasa pahit dan dia tersenyum mengejek diri sendiri. Apakah semua pemain sekuat itu saat ini? Mereka bisa sendirian mengurusi begitu banyak zombie. Atau dia terlalu lemah? Dia telah menerima terlalu banyak pukulan dalam beberapa hari terakhir. Sekarang, bahkan misi penjara yang telah ia rencanakan sejak lama malah direnggut oleh seseorang. Sungguh memalukan. Zhou Yi merasa dirinya terkena pukulan. Dia bahkan mulai meragukan dirinya sendiri secara serius. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak memiliki amat zombie di server baru sebagai tujuan baru perusahaannya. Bos, jangan khawatir. Bahkan jika seseorang membersihkan alun-alun penjara, misinya mungkin belum dimulai. Melihat Zhou Yi tampak tidak beres, Lu Yu buru-buru mencoba menghiburnya. Gedung nomor 3 juga sangat berbahaya. Tidak peduli seberapa cepat pemain itu, dia tidak mungkin bisa membersihkan alun-alun penjara dan gedung nomor 3 secara bersamaan. Ya, kau benar. Zhou Yi menepuk pipinya untuk menghibur dirinya. Dia belum kalah. Dia tidak mampu untuk kalah. Sekarang seluruh perusahaannya bertaruh pada permainan ini. Kegagalan berarti bahwa semua tahun kerja keras menjadi sia-sia dan bisnis keluarga hancur di tangannya. Belum waktunya untuk mengakui kekalahan. Zhou Yi memaksa dirinya untuk bergembira. Mari kita masuk ke gedung nomor 3 bersama-sama dan memeriksanya. Pastikan di dalam. Zhou Yi berhenti di tengah kalimat. Dia melihat jendela di lantai 2 gedung nomor 3 telah dibuka dari dalam. Lalu,
sebuah kepala gemuk muncul dari dalam. Itu adalah seorang yang selamat. Dia menjulurkan kepalanya keluar jendela karena bosan dan melihat pemandangan. Dia memegang tusuk daging panggang di tangan kirinya dan sebotol bir di tangan kanannya. Dia tampak seperti tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat ini, Zhou Yi terdiam sekali lagi. Kepercayaan dirinya yang baru saja dibangunnya langsung hancur lebih dari setengahnya. Lu Yu juga tidak dapat berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sekarang, mereka dapat yakin bahwa tidak hanya seluruh lapangan penjara, bahkan gedung nomor 3 telah dibersihkan sepenuhnya oleh sekelompok pemain. Lagi pula, kelompok orang ini hidup cukup nyaman. Semangat, bos. Meski begitu, itu hanya bisa berarti mereka membersihkan gedung No. 3. Kita masih punya kesempatan. Bagaimana kalau mereka tidak menemukan buku harian yang ditinggalkan oleh petugas penjara? Benda itu disembunyikan dengan sangat baik. Gedung nomor 3 sangat besar dan ada begitu banyak lemari di lantai 2. Orang biasa bahkan tidak akan berpikir untuk pergi ke mezanin. Ya, masih ada harapan. Saya belum kalah. Zhou Yi mengangkat kepalanya lagi dan bergumam pada dirinya sendiri seolah-olah dia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ayo, masuk dan bicara dengan orang-orang di dalam. Mereka berdua berjalan menuruni lereng dan melambai pada Liao Bufan di jendela di lantai 2. Liao Bufan melihat dua orang yang menyelinap itu, membuang botol bir dan melompat dari peron di lantai 2. Dia dengan hati-hati melangkah maju dan bertanya melalui 3 lapis kawat berduri. Hei, kalian berdua sudah lama mengawasi di sana, kan? Untuk apa kalian ke sini? Zhou Yi menyesuaikan emosinya dan berdiri di luar kawat berduri untuk menjaga jarak aman dari Liao Bufan. Halo, kami tidak punya niat buruk. Saya bos Soaring Gaming Technology Company. Saya kebetulan lewat sini dan ingin membahas kerjasama dengan bos Anda. Apakah bos Anda ada di dalam sekarang? Dalam hatinya, Zhou Yi telah secara diam-diam mengakui bahwa pihak lain adalah perusahaan game atau tim serikat pemain. Zhou Yi mengerutkan kening. Hah, bos, kamu kesini untuk mencari Fang Heng. Fang Heng, nama ini mengejutkan Zhou Yi dan Lu Yu. Apakah itu dia? Apakah itu Tuhan? Apa-apaan ini? Jadi itu bukan perusahaan game. Itu Tuhan. Dia mengosongkan seluruh penjara. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Selain dia, siapa lagi yang bisa mengosongkan seluruh alun-alun penjara dan para zombie di gedung nomor 3? Zhou Yi merasa getir dalam hatinya. Setelah sekian lama, tetap saja dia. Lu Yu punya ide dan segera menjawab. Benar. Benar. Kita semua berteman dengan Fang Heng. Aku sudah menambahkannya sebagai teman sebelumnya. Namaku Lu Yu. Liao Bufan memutar matanya. Dia menyalakan radio penyelamatnya dan mengirim pesan darurat ke Fang Heng. Secara kebetulan, Fang Heng masih berada di penjara saat ini. Liao Bufan, Fang Heng, seseorang mengatakan bahwa mereka berasal dari suatu perusahaan dan mereka datang ke sini untuk bekerja denganmu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia adalah temanmu, Lu Yu. Fang Heng, ada orang seperti itu. Bawa mereka ke kabin penjaga dulu. Aku akan segera ke sana. Setelah menerima konfirmasi Fang Heng, Liao Bufan mengangguk kepada Lu Yu dan Fang Heng. Baiklah kalau begitu, ikuti aku ke kabin. Liao Bufan berkata sambil mengeluarkan pistol dari ranselnya dan mengarahkannya ke kabin di samping. Mari kita perjelas. Jangan mencoba memainkan trik apapun. Saat melihat Liao Bufan mengeluarkan pistol, jantung Zhou Yi berdebar kencang. Pistol. Dia berbalik menatap Lu Yu. Itu adalah sebuah pistol. Misi yang mereka beli dengan uang tersebut menyatakan bahwa hadiah untuk menyelesaikan tahap pertama misi tersembunyi penjara tersebut adalah sebuah pistol. Lu Yu tidak menyadari tatapan Zhou Yi dan bertanya dengan heran, kamu sudah punya senjata. Hehe, lumayan. Kan? Aku menemukannya di penjara. Ketika Zhou Yi mendengar itu, wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Buku harian sipir penjara pasti telah ditemukan. Yang lebih buruk adalah mereka bahkan telah menyelesaikan tahap pertama misi dan menemukan brankas yang ditinggalkan sipir penjara. Semua usaha mereka selama beberapa hari terakhir sia-sia. Senyum Lu Yu tampak canggung luar biasa. Kalau begitu kalian hebat. Hehe,
Benarkah begitu? Ekspresi terkejut di wajah kedua orang itu membuat Liao Bufan merasa sangat senang. 2 hari ini, dia juga sangat terpicu oleh Fang Heng. Dia perlu mencari tempat untuk melampiaskan kekesalannya dan menenangkan pikirannya. Kedua orang ini tidak buruk sama sekali. Liao Bufan terus membanggakan dirinya sendiri. Teman baik, kalian tidak tahu kalau penjara ini tidak sesederhana itu. Ada ruang bawah tanah di dalamnya. Ekspresi Lu Yu dan Zhou Yi berubah serempak. Ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah tahap kedua misi ini sangat sulit. Seseorang harus melewati lorong panjang di ruang bawah tanah. Mungkinkah dia sudah mulai mengerjakan misi tahap kedua? Bab 35, Tempat Berlindung Super Besar. Hehehe. Liao Bufan tertawa dan membuat mereka terus menebak. Mengapa kamu tidak menebak apa yang ada di ruang bawah tanah? Kamu tidak akan pernah bisa menebaknya. Zhou Yi bertanya dengan cepat. Apa isinya? Biar ku beritahu, tempat ini penuh dengan zombie laba-laba. Makhluk-makhluk itu jauh lebih kuat daripada zombie mutan biasa. Sial, ada begitu banyak zombie laba-laba di seluruh terowongan. Kau seharusnya melihat mereka. Cek. Jadi, Zhou Yi dengan hati-hati menatap Liao Bufan dan menanyakan konfirmasinya. Jadi, kalian semua tidak melewati ruang bawah tanah. Bagaimana mungkin? Itu hanya zombie laba-laba. Mereka hanya kurang beruntung karena bertemu denganku. Liao Bufan menceritakan kepada keduanya tentang bagaimana dia membunuh zombie laba-laba dan juga mencoba melemahkan peran Fang Heng dalam operasi ini. Kau membunuh semua zombie laba-laba itu sendirian. Zhou Yi menunjukkan ekspresi ketakutan. Kemudian, dia merasa tidak berdaya. Di tempat perlindungan ini, Fang Heng sudah sangat kuat tetapi rekannya juga begitu kuat. Mengapa permainan ini begitu sulit dimainkan? Keinginan Zhou Yi untuk pensiun menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Fang Heng mendorong pintu terbuka dan masuk. Jadi kalian berdua. Fang Heng akrab dengan kedua orang ini. Dalam ingatannya, dia pernah bertemu mereka 2 kali di luar kamp pedagang kiamat. Ku dengar kau ingin bekerja denganku. Lu Yu menatap Zhou Yi yang terdiam. Dia menerima pukulan berat. Awalnya dia ingin mencari kerja sama. Tetapi sekarang, dia tahu bahwa Fang Heng telah menyelesaikan kedua tahap misi tersembunyi itu. Apa yang bisa dikerjakan bersama? Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menindaklanjuti misinya. Kecuali dia terus menghabiskan uang dan membeli informasi dari agen hitam itu. Apakah kamu ingin bekerja sama? Fang Heng melihat mereka berdua terdiam, jadi dia memecah keheningan terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan ini? Aku punya pekerjaan di sini, dan aku ingin mencari seseorang untuk membantu. Kurasa kalian cukup baik. Pekerjaan, bantuan, Zhou Yi dan Lu Yu saling memandang. Setelah lebih dari 20 menit, mereka keluar dari kabin penjaga. Anehnya, mereka mencari Fang Heng untuk bekerja sama dengan mereka guna menyelesaikan misi tersembunyi di awal. Bagaimana itu berubah menjadi bekerja untuk orang lain dalam sekejap mata? Mendesah. Zhou Yi menghela napas panjang. Harga yang ditawarkan pihak lain terlalu sulit ditolak. 2 hari kemudian, di ruang bawah tanah penjara. Fang Heng berdiri di sisi dalam jalan setapak. Dia membuka halaman konstruksi permainan dan akhirnya menyesuaikan lokasi tempat berlindung. Ayo kita lakukan di sini. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mendirikan tempat berlindung di samping gudang bawah tanah. Petunjuk, pemain telah menentukan lokasi tempat berlindung. Lokasi tersebut dipastikan siap untuk dibangun. Petunjuk, setelah konstruksi selesai, semua item di lokasi akan dibersihkan. Petunjuk, cetak biru tempat berlindung Anda, yang dimodifikasi, telah dimodifikasi. Tempat berlindung tersebut telah ditetapkan sebagai tempat berlindung super besar dasar perluasan maksimum dapat dilakukan nanti. Saat ini, Anda perlu menggunakan papan kayu asterisk 29813, rangka kayu asterisk 26712, paku asterisk 6891, balok besi asterisk 90, batu-batu kecil asterisk 6671, kayu bakar asterisk 27111. Pemain, apakah Anda ingin membangunnya? Bukan masalah. Fang Heng mengulurkan tangan untuk mengonfirmasi. Dinding beton di depannya berangsur-angsur berubah menjadi pintu kayu dasar. Petunjuk, tempat perlindungan pemain telah dibangun dan dimodifikasi. Fang Heng mendorong pintu terbuka dan masuk.
Bagian dalam shelter itu sangat luas. Hanya ada aula utuh, yang luasnya setengah lapangan sepak bola. Saat ini, tidak ada apapun di aula itu kecuali beberapa pilar yang digunakan untuk menopangnya. Secara khusus, interiornya nantinya dapat dibagi menjadi ruangan-ruangan kecil. Langkah ini dapat dimodifikasi melalui cetak biru nanti. Hanya dibutuhkan beberapa bahan, yang tidak sulit. Fang Heng juga dapat menggunakan lebih banyak material untuk menutupi area yang lebih luas di sekitar tempat perlindungan. Atau dia bisa menggunakan material yang lebih canggih untuk memperkuat tempat perlindungan itu. Petunjuk, sistem telah menentukan bahwa tempat perlindungan Anda dapat menampung hingga 18 pemain. Jika Anda melebihi kapasitas, tempat perlindungan Anda akan lebih rentan terhadap serangan zombie di malam hari. Pada saat yang sama, semua pemain di distrik 8, termasuk Fang Heng, menerima 2 pesan sederhana di log permainan mereka. Petunjuk, tempat perlindungan pemain super besar pertama telah didirikan. Petunjuk, gelombang zombie bulan darah berikutnya akan terjadi dalam 21 hari. Kebanyakan pemain biasa secara otomatis mengabaikan kedua pesan ini. Namun, pada forum pemain elit tertentu yang memiliki ambang batas tinggi, kedua pesan ini segera diposting ulang dan menduduki puncak daftar, sehingga menimbulkan keributan besar. Semakin mereka memahami permainan kiamat zombie, semakin mereka merasa bahwa berita ini mengerikan. Berapa hari yang telah berlalu sejak permainan dimulai? Ada kekuatan berpengaruh yang telah membangun tempat perlindungan super besar. Di masa lalu, yang pertama membangun tempat perlindungan super besar pastilah pemerintah federal. Hanya mereka yang memiliki tenaga dan sumber daya yang kuat. Namun kali ini, tradisi itu dipatahkan. Pemerintah federal tidak mengeluarkan pengumuman, yang berarti bahwa tempat penampungan ini tidak didirikan oleh federasi. Ada seseorang yang dapat menyelesaikannya sebelum federasi. Siapakah orangnya? Guild atau perusahaan game besar yang mana? Mengapa tidak ada berita yang bocor? Ada banyak diskusi untuk postingan ini. Server untuk distrik 8 baru dibuka kurang dari 10 hari dan para pemain telah mendirikan tempat berlindung. Ini adalah peristiwa bersejarah. Internet ramai membicarakan hal ini. Bahkan, klub pemain dan direktur serta bos perusahaan game yang saling kenal mulai saling menyelidiki. Saudara Liu, selamat. Anda adalah orang pertama yang menyelesaikan tempat perlindungan super besar. Mohon urus kami di masa mendatang. Bukan aku. Aku juga bertanya-tanya siapa yang bisa sehebat itu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun dan kamu masih saja mempermainkanku. Aku tidak berbohong padamu. Tidak mungkin itu kamu, kan? Kamu ingin membalikkan keadaan padaku. Semua orang menunggu perusahaan manapun mengumumkan berita tersebut. Namun, setelah menunggu lama, forum itu masih sunyi. Tidak seorang pun mengklaimnya. Tidak seorang pun tahu siapa yang mendirikan tempat perlindungan ini. Kecuali Lu Yu dan Zhou Yi. Keduanya saling memandang di atas sepeda motor mereka. Setelah terdiam cukup lama, tenggorokan Zhou Yi bergulung. Tidak mungkin, dia, kan? Lu Yu mengangkat bahu. Siapa lagi yang bisa menjadi orangnya? Sial, kita tidak bisa memainkan permainan ini lagi. Ada 21 hari lagi sampai gelombang zombie. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Haruskah kita membangun tempat berlindung atau bagaimana? Zhou Yi menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha keras menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu, memaksa dirinya untuk tidak memikirkan Fang Heng. Dalam beberapa hari, ketika sekelompok karyawan baru tiba, kami akan membangun tempat penampungan kecil terlebih dahulu. Oke, Lu Yu mengangguk. Mereka harus bergegas. Setelah tempat perlindungan pemain super besar pertama dibangun, Raja para Dewa akan memberikan peringatan dini akan gelombang zombie bulan darah berikutnya. Hanya tersisa 21 hari. Ini berarti mereka harus menyelesaikan pembangunan tempat penampungan tersebut dalam waktu 21 hari. Federasi telah merilis statistik 3 tahun lalu. Dalam permainan kiamat zombie, selama 6 bulan pertama peluncurannya, tingkat kematian pemain yang tidak berlindung secara efektif selama hari bulan darah mencapai 70%. Bahkan meskipun mereka tetap tinggal di tempat penampungan, angka kematiannya masih melebihi 20%. Sangat sedikit guild yang memilih membangun tempat perlindungan super besar karena gelombang zombie bulan darah. Daripada menunggu kematian di tempat perlindungan yang sangat besar, lebih baik membangun tempat perlindungan yang kecil. Selanjutnya bab 36, Persepsi Bahaya.